Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Syafitri, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2019 G1A009, mata kuliah Psikologi Perkembangan, dengan judul Perkembangan Masa Prenatal dan Pasca Lahir. Nah, istilah perkembangan dan pertumbuhan ini memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan sendiri diartikan adalah orientasinya pada bentuk fisik, seperti contohnya tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan ini diorientasikan pada faktor kejiwaan, contohnya mental, ya kejiwaan lah, yang bersifat dalam dan tidak bisa dilihat. Contohnya itu kejiwaan, mental, atau psikolog yang kita kenal sekarang itu psikolog. Walaupun perkembangan dan pertumbuhan ini memiliki arti yang berbeda, namun tetap mereka berdua tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang pertama, tahap perkembangan greminal. Tahap perkembangan greminal ini memiliki tiga fase. Yang pertama, fase greminal, yang artinya adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu setelah proses pembuahan. Kemudian yang kedua, fase embrio. Fase embrio ini merupakan fase yang terjadi selama 2-4 minggu setelah fase pembuahan. Proses pembuahan. Kemudian yang ketiga, fase janin. Nah, fase janin ini merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan. Biasanya terjadi selama 7 bulan setelah proses pembuahan. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Faktor yang mempengaruhinya ada 4 faktor. Yang pertama, kesehatan. Kedua, gizi ibu. Yang ketiga, pemakaian bahan kimia terhadap ibu. Yang keempat, keadaan dan ketegangan emosi ibu. Kemudian yang ketiga, hubungan pengetahuan terhadap tanda-tanda bahaya kelahiran. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Nah, pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran dari suatu masalah dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah. Pengetahuan berpengaruh terhadap praktek dan tingkah laku seseorang. Kemudian yang keempat, pengaruh kelahiran terhadap perkembangan proses lahir. Yang pertama, jenis kelahiran. Jenis kelahiran ini ada 4. Yang pertama yaitu jenis kelahiran melintang atau kelahiran membedah, atau istilahnya dengan kita sebut sekarang itu sesar. Kemudian yang kedua, kelahiran melintang. Yang ketiga, normal sunsang. Ini biasanya banyak terjadi ya, kelahiran sunsang. Kemudian yang keempat sesar dengan menggunakan alat. Walaupun dia menggunakan metode kelahiran pembedahan atau sesar, namun ada beberapa yang kesulitan dalam proses kelahiran, maka diambillah solusi menggunakan vakum, alat penyedot. Kemudian yang kedua, pengobatan ibu yang digunakan sebelum dan sesudah proses kelahiran dapat mempengaruhi kelahiran. Yang ketiga, lingkungan pralahir. Nah, setiap kondisi dalam lingkungan pralahir yang mengalami perkembangan janin sesuai dengan tabel waktu normal akan mengalami baik kesulitan dalam lahir dan penyesuaian lahir dibandingkan dengan kondisi lingkungan yang nyaman. Nah, pengaruh lingkungan yang nyaman dan tidak nyaman juga berpengaruh terhadap kondisi perkembangan bayi pasca lahir. Jika kondisinya nyaman, tentram, maka perkembangannya juga akan berjalan dengan teratur. Dan jika lingkungan yang tidak nyaman, maka perkembangan si bayi akan terganggu.
Kemudian yang keempat, jangka waktu periode kelahiran. Nah, rata-rata lama dari periode kelahiran bayi ini berperiode selama 38 minggu atau 266 hari. Namun tidak banyak bayi yang lahir tepat pada waktunya. Kemudian yang kelima, perawatan pasca lahir. Nah, perhatian dan perawatan yang dilakukan ibu terhadap bayi yang baru dilahirkan mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan bayinya. Yang keenam, sikap orang tua. Nah, hubungan baik orang tua dengan anak dapat mempengaruhi bayi dan penyesuaian diri dengan lingkungan baru yang dialami setelah lahir. Jadi bayi yang baru lahir membutuhkan banyak perhatian. Nah, kemudian perkembangan pada saat bayi. Nah, perkembangan pada saat bayi ini memiliki 15 poin. Yang pertama, perkembangan pada tinggi dan berat badan. Yang kedua, pola refleksi. Yang ketiga, refleks menghisap dan mencari. Yang keempat, refleks muru atau muru refleks. Yang kelima, refleks menggenggam. Yang keenam, rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi. Yang ketujuh, pola makan dan minum. Yang ke-8, pola buang air. Ke-9, perkembangan keterampilan motorik. Ke-10, perkembangan sensor. Ke-11, perkembangan otak. Yang ke-12, perkembangan kognitif. Yang ke-13, perkembangan attachment. Yang ke-14, perkembangan rasa renaya. Yang ke-15, perkembangan otonomi. Nah, ada 15 poin yang mempengaruhi perkembangan yang terjadi saat pasca lahir, itu pada saat bayi. Sekian dari saya penjelasannya. Jika masih kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.